Acara ini adalah acara debat dengan tema Who is Jesus? Siapa sesungguhnya Yesus? Siapa sesungguhnya Isa? Agama Islam dan agama Kristen mengenal begitu dekat siapa sesungguhnya Yesus. Kepada Bapak Luga, monggo dipersilahkan. Siapakah Yesus? Jadi waktu Yesus berjalan di muka bumi, dia dengan berjalan dengan 12 rasulnya, banyak anggapan yang mengatakan karena di bangsa Israel itu masih banyak yang belum kenal Yesus. Ada yang berkata nabi, ada yang berkata rasul, ada yang berkata, bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu nabi palsu. Di Matius 16 waktu itu Yesus bertanya kepada orang-orang yang di sekeliling dia. Dia berkata, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Yesus ngomong seperti itu. Siapakah anak manusia itu? Lalu jawab murid-muridnya, ada yang berkata nabi, ada yang berkata Elia, Yesus katanya gitu. Terus mereka menjawab lagi, ada yang berkata Musa atau salah seorang di antara para nabi. Saudara tahu bahwa jawaban dari mereka ini sebenarnya sudah mewakili jawaban dari semua agama. Tetapi pada saat Yesus mendengarkan jawaban mereka ini, Yesus tidak mengatakan, itu benar. Apa tadi? Nabi. Itu benar nabi. Yesus tidak marah seperti itu. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia jalan lagi. Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Salah satu di antara para nabi. Dia lewat. Siapakah Yesus itu? Musa. Dia lewat juga. Karena jawaban ini adalah menentukan hidup yang kekal. Jawaban ini menentukan keselamatan yang kekal. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang 12 itu, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemuliaan Tuhan turun atas Petrus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus langsung berkata begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan saat itu juga Yesus mengatakan, mulai hari ini di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi banyak orang yang menjawab nabi. Di dunia ini banyak nabi utusan. Orang Yesus sendiri juga mengaku utusan kok. Yesus mengatakan aku diutus oleh Bapa. Nah kalau dia diutus kok dia Tuhan? Halo. Tetapi pada saat jawaban Petrus adalah jawaban yang diterima dengan dahsyat oleh Yesus, sampai Yesus membuat suatu perjanjian kekal, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan sorga tidak diberikan kepada orang-orang yang menjawab nabi, utusan, rasul katanya. Nah yang jadi pertanyaan begini, lalu Yesus itu kan diutus, kok dia bisa jadi Tuhan sih? Masa ada Tuhan diutus? Itu yang jadi pertanyaan manusia, betul kan? Jadi begini saudara-saudara, jadi saya debat di blog ediprayetnawordpress.com, pengunjungnya udah 150.000 dan komentator terbanyak berada di wall saya ya. Jadi saya berada di peringkat pertama. Saya tahu jawaban, saya tahu pertanyaan kalian. Saya tahu itu. Tapi kalau kita buka di Ibrani 1 ayat Ibrani 1 ayat yang kedua, saya bacakan dari sini. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita. Ayat 1 sampai 2 ya, saya baca dari. Setelah pada zaman dahulu berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi dari dulu Tuhan sudah berbicara kepada manusia itu melalui perantara nabi-nabi. Terus maka pada zaman akhir, berarti ada season kedua nih, habis zaman nabi-nabi baru ada
sesen yang terakhir ya. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dari dulu Tuhan menceritakan tentang dirinya melalui nabi-nabi, tetapi pada perjanjian baru Tuhan berbicara melalui anaknya. Saudara, kalau di dalam kerajaan sorga itu nabi-nabi itu disebut hamba-hamba Tuhan. Tetapi anak Allah itu bukan hamba. Saya adalah anak, saya punya pembantu. Derajat saya sebagai anak dengan pembantu itu beda, karena anak itu darah bapak saya. Jadi pengertian ini yang harus dimengerti. Jadi kalau waktu itu saya pernah debat dengan Dr. Sani Umur, anak Allah itu artinya apa sih Pak? Anak Allah itu artinya orang yang disayang Tuhan, lalu langsung diterjemahkan menjadi nabi. Anak Allah tidak bisa langsung diterjemahkan dengan jadi nabi. Dasarnya apa? Karena Yesus mengatakan seperti ini. Pada waktu Yesus berjalan di muka bumi, dia memberikan suatu perintah kepada manusia. Aku diutus oleh Bapa, benar ya, Yesus memang utusan. Tetapi karena Yesus utusan bukan berarti dia langsung jadi nabi. Jangan langsung ditafsir sembarangan. Karena yang bisa berhak menafsirkan kitab para nabi-nabi itu cuma 12 rasul. Makanya dikatakan bahwa Yerusalem baru itu dibangun pondasinya itu nama 12 rasul. Jadi jangan ada satu manusia pun sekalipun dia gelarnya doktor, profesor, mau dari Harvard, mau dari manapun, tidak punya hak menafsirkan kitab para nabi. Jadi yang bisa menafsirkan kitab para nabi itu cuma rasul. Amin saudara. Jadi rasul-rasul inilah yang bisa menjelaskan karena mereka dasar pondasi. Kalau Anda mendengarkan menurut pendapat doktor teologi A, doktor teologi B, dasarnya apa? Kenapa rasul bisa menjelaskan kitab para nabi? Satu, contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah diklaim orang muslim sebagai pendiri agama Kristen. Jadi katanya Rasul Paulus itulah yang mengatur semua tentang Yesus Tuhan itu di Alkitab. Rasul Paulus menjelaskan tentang Yesus Tuhan itu nggak cuma ngomong, saudara. Itu diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Siapapun tidak boleh menafsirkan kitab para nabi kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Ada waktu itu Rasul Paulus menginjili seseorang, dia bilang begini, udah kau percaya Yesus Tuhan, ada juga datang nabi palsu. Udah jangan dengar si Paulus, Paulus itu palsu. Paulus bilang apa? Paulus bilang gini di Kisah Para Rasul, hai anak iblis, buta kau, buta langsung. Jadi bagaimana mungkin seorang buta ini yang udah dibutakan sama Paulus mengatakan gini sama Paulus, kau palsu ya, dia aja jalan nggak bisa. Paulus udah melakukan suatu tanda mujizat yang dahsyat, makanya kesaksiannya itu bisa dipegang. Jadi nggak cuma ngomong, Tuhan tuh nggak segan dengan gelar Anda doktor. Emang Tuhan takut kalau gelar Anda profesor? Tuhan gak takut, tetapi Tuhan takut apabila engkau disertai Tuhan dan engkau melakukan tanda-tanda mujizat. Mungkin Anda berkata, wah, Joko Bodo juga bisa bikin mujizat, ini juga bisa bikin mujizat, siapa tuh? Ponari. Saya mau katakan satu hal ya. Tuhan Yesus sudah tahu kalau nanti omongan-omongan seperti itu akan ada di dunia, dia udah tahu banget. Makanya Yesus memberikan standar mujizat, ya. Dia berikan standar. Waktu itu Yohanes Pembaptis bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau yang akan datang itu? Yesus memberikan standar mujizat kepada murid-murid Yohanes yang diutus ke dia. Dia bilang begini, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan tanda-tanda mujizat. Jadi mujizat ini menjadi standar kemuliaan Tuhan. Jadi pertanyaan gini, Joko Bodo juga bisa bikin mujizat. Kalau memang Joko Bodo bisa bikin mujizat, coba bikin aja kayak gitu. Saya nggak pernah dengar mujizat-mujizat seperti yang dikatakan di Matius 9 ayat 8, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan.
tahirkan orang kusta, celikkan mata orang buta. Dan ayat ini cuma ada di Alkitab, saudara. Maaf nih saudara, ayat seperti itu tidak ada di Al-Quran. Jadi mujizat, makanya Tuhan mengatakan, saya bacakan dulu. Jadi pernyataan-pernyataan seseorang harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Saya baca Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal berapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Jadi tanda-tanda mujizat itu, lalu pernah saya debat di Facebook, dibilang begini, Pak Luga, mujizat kan itu kan ada kan cuma di zaman Nabi. Coba tunjukin ayatnya di mana mujizat cuma berhenti di zaman Nabi. Yoel 2 ayat 28 mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir justru Tuhan lebih dahsyat lagi bikin mujizat. Bahkan dia bisa menurunkan api dari langit. Nah, Reinhard Bonnke mengadakan KKR di Afrika, itu sampai 100 orang mati dibangkitkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Lalu ada satu orang lagi, teman saya ngomong gini, ada namanya Paulus Tanker loh Pak Luga. Kenapa Paulus Tanker? Dia itu mantan pendeta. Oh gitu. Terus apa? Dia temannya Gilbert Umenong. Terus kenapa? Katanya orang yang buta itu dibayar. Habis dibayar, disuruh maju ke depan, pas buta melihat, wih, orang jadi histeris. Jadi itu dibayar katanya. Oh gitu, dibayar. Jadi siapa tadi namanya? Paulus Tanker. Oke. Kan firman Tuhan berkata, 2-3 orang saksi sah. Kalau memang itu dibayar, akan juga banyak cerita-cerita seperti Paulus Tanker di Nigeria, di Afrika, dan banyak terjadi pembayaran. Jadi tidak bisa satu orang kesaksian dijadikan menjadi satu landasan. Karena 4 tahun saya berdebat, dari tahun 2000 saya berdebat waktu itu dengan Pak Jahir, kan ketua lembaga kristologi. Dia bilang, wah itu mujizat palsu, itu cuma direkayasa. Tetapi apa yang terjadi? Di TV-TV banyak terjadi mujizat Tuhan. Dan saya mau katakan, terus terang dari hati nurani saya, belum pernah ada kiai bikin seperti itu. Sama juga di zaman Yesus. Di zaman Yesus itu banyak juga tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet, tukang-tukang apa. Tetapi pada saat Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, bangsa Israel mengatakan seperti ini, yang seperti ini belum pernah kita lihat di Israel. Jadi mujizat setan dengan mujizat Tuhan itu levelnya jauh. Kalau cuma batuk atau mungkin disayat terus hilang, aduh, itu kalau dijual nggak laku menurut saya. Tapi kalau orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan mujizat-mujizat itulah yang meneguhkan kesaksian para rasul-rasul. Jadi Paulus ditentang di seluruh dunia. Siapa yang nentang? Pakar-pakar teologi ya, dokter-dokter. Coba lihat kehidupan mereka yang menentang Paulus. Siapa mereka? Mereka juga nggak jelas gitu loh. Kecuali mereka membuat tanda-tanda mujizat yang lebih dari Paulus. Dia membuat mujizat-mujizat yang 2 kali lipat lebih hebat dari Paulus, baru boleh dia ngomong. Tapi kalau cuma Paulus palsu, dasarnya apa? Itu ayatnya. Paulus sendiri mengatakan, oleh dustaku semua ini. Terus Paulus palsu apa? Paulus waktu nyanyi itu terjadi gempa bumi, dan orang yang dipenjara itu sampai mau bunuh diri. Itu terjadi gempa bumi. Mungkin orang mengatakan, itu kan karangannya Paulus, bukan karangan Paulus. Kenapa? Karena sampai hari ini mujizat itu masih sampai hari ini tetap terjadi. Nah, jadi artinya kalau saudara Paulus Tanker mengatakan bahwa itu mujizat palsu, Tuhan kan bilang kita harus cerdik. Kita harus juga mengumpulkan saksi-saksi, bukan cuma Paulus Tanker. Kumpulin dulu dia 100 orang yang mempunyai kesaksian kayak Paulus Tanker, ada nggak? Ini kan cuma 1 doang yang baru saya dengar. Jadi artinya kesaksian-kesaksian seperti ini tidak bisa dijadikan jadi dasar untuk melawan rasul-rasul. Kalau engkau berani mengatakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus itu bukan dari Tuhan, lalu kau bisa bikin apa emang? Engkau udah bisa bikin mujizat seperti Paulus? Kan yang saya lihat dengan mata saya, ya juga nggak bisa bikin apa-apa juga gitu loh. Kecuali ada mujizat yang lebih ngeri dari Paulus, boleh deh Paulus ditantang gitu loh. Itu satu. Terus
Itu tentang mujizat. Dan ini satu perintah Yesus, saudara, yang menurut saya orang Islam satu step mereka tidak mengerti. Padahal dalam hati saya, kalau saja mereka mengerti di sini, mereka pasti tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Contoh begini. Yesus turun ke bumi, dia memberikan satu perintah. Perintahnya apa? Yesus berkata, percayalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Orang Islam langsung amin, yes. Sama dong sama kita. Yesus aja juga menyuruh orang berdoa kepada Allah. Yes. Kita percaya kepada Allah, sama. Buktinya Yesus menyuruh orang berdoa kepada Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Salah. Masih ada sambungannya. Inilah yang kalian gak pernah pelajarin. Apa? Yesus mengatakan seperti ini. Berdoalah kepada Allah. Terus sambungannya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Berarti nggak pernah baca Alkitab. Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, katanya ini pakar-pakar kristologi semua nih. Katanya, wah, berdoalah kepada Allah. Sambungannya apa? Kan orang Muslim kan mengatakan gini, berdoalah kepada. Oh iya, sama. Kita disuruh percaya sama Allah. Terus itu masih ada sambungannya. Oh, orang Islam nggak mau. Enggak. Percaya kepada Allah. Cukup. Menyembah Allah aja. Allahu Akbar. Kata Yesus, belum selesai. Enggak. Cuma itu aja. Yang penting berdoa kepada Allah. Belum selesai, kata Yesus. Dan apa yang terjadi di hari penghakiman? Yesus memisahkan antara domba dan kambing. Yesus akan mengatakan seperti ini kepada. Karena Yesus mengatakan berdoalah kepada Allah. Sambungannya adalah dalam namaku. Jadi begini, oke, sembah Allah, Allahu Akbar, terus kata Yesus, harus pakai dalam namaku. Loh, kenapa harus pakai dalam namaku? Emang Yesus siapa? Ya kan? Yang menjadi pertanyaan adalah, emang Yesus siapa? Kenapa harus pakai nama dia? Loh, harus dalam nama Allah. Harusnya nama Allah dong. Sekarang saya tanya sama ibu, nama Allah siapa? Allah. Nama Allah katanya Allah. Salah. Yesus tidak pernah menulis di Alkitab, wahai kamu manusia di muka bumi. Ya Tuhan Yesus. Nama Allah, nama Bapakku adalah Allah. Mana ayatnya? Dalam Al-Quran ada. Ya. Jadi begini, makanya kita harus tahu perjanjian lama. Waktu Musa diutus oleh Tuhan, habis. Oke, itu aja. Oke. Tetap semangat, jangan takut. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Pak Luka Tambunan. Untuk pembicara kita terakhir yang keempat adalah Ustadz Samsul Arifin Nababan. Ini pembicara Batak yang ketiga. Kepada beliau 20 menit dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada saudara-saudara kami dari umat Kristiani. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati saudara kita pembicara dari umat Kristiani, Bapak Pendeta Luka Tambunan, dan juga Bapak Pendeta Johannes Tampu Bolon. Juga yang kita hormati pembicara dari pihak Muslim, Ustadz Haji Insan LS Mokoginta. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan pendengar yang saya muliakan. Pertama sekali, saya secara pribadi sangat mengapresiasi acara dialog yang semacam ini, yang menurut hemat saya kegiatan dialog ini sudah lama sekali
tidak pernah dibudayakan oleh masyarakat kita dialog lintas agama. Dan mudah-mudahan kita yang menghidupkan kembali tradisi ini untuk kemudian diikuti oleh generasi kita yang lain. Al-Quran sendiri memang memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa membudayakan dialog. Dan dialog itu salah satu perintah Allah dan juga salah satu metode, salah satu cara untuk menyampaikan misi-misi kita. Al-Quran sendiri yang berjumlah 6.236 ayat kurang lebih, hampir sepertiga berbicara tentang dialog. Apakah itu dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan para nabi, dialog nabi dengan para orang tua dan anaknya, dialog nabi dengan umatnya, itu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Nah, salah satu dialog yang dianjurkan dalam Al-Quran ini adalah kita berdialog dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang ahli kitab terkecuali dengan cara yang terbaik, bukan baik. Al-Quran memerintahkan bukan baik, tetapi harus dengan cara yang terbaik. Kalau sudah terbaik ini dalam segala aspek, pilihan materinya, maudhu yang dibicarakan, susunan katanya, bahasanya, dan lain sebagainya. Karena dialog ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan kebenaran. Demikian juga dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, kepada kebenaran, kepada Islam. Dengan cara apa kita mengajak mereka? Yang pertama kata Allah, bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Yang kedua, dengan memberikan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang berguna, yang bermanfaat, yang mudah dicerna. Dan yang ketiga, kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kamu, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog atau berdebat dengan mereka, tetapi dengan cara yang terbaik, kata Allah. Jadi dialog itu sebetulnya dalam Islam, Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, merupakan perintah agama yang harus dibudayakan. Bahkan Allah sendiri ketika hendak menciptakan manusia ini dialog dulu dengan malaikat. Nah, Allah itu dialog dengan malaikat. Karena cara-cara dialog itu adalah cara yang paling efektif. Oleh karena itu saya melalui mimbar ini, melalui forum ini mengingatkan kita semua, memang dialog itu tujuannya bukan mencari menang kalah. Ya, dialog itu bukan mencari kemenangan atau kekalahan, tetapi dialog itu sebuah sarana kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk dakwah. Itu makanya dakwah dalam pandangan agama Islam, Pak Tambunan, dakwah itu tujuannya adalah mengajak. Begitu juga Pak Tampu Bolon ceramah. Saya tadi membayangkan Bapak berdua ini mempresentasikan materinya dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang jelas. Justru malah terbalik, yang paling banyak bicara Alkitab malah Pak Insan dari Muslim. Itu yang kita harapkan tadi. Saya pun pengen tahu banyak, tapi sudah terlanjur beliau tadi mempresentasikan dengan gaya retorika, gaya ceramah, ya apa boleh buat ya.
Saya tadi berharap dialog ini dengan cara-cara yang ilmiah, tidak dengan ceramah, tapi menggunakan dalil. Ada dua dalil yang bisa kita pakai. Pertama, dalil nakli, teks atau konsep. Yang kedua, dalil akli, akal atau logik. Dua hal ini bisa menangkap kebenaran yang sedang kita diskusikan hari ini, yang mengambil tema siapa itu Yesus, Tuhan atau Nabi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, agar tidak terkesan mengulang materi yang sudah disampaikan pembicara terdahulu, saya akan masuk kepada materi yang lain dengan tema yang sama. Sebetulnya kepada saudaraku umat Kristiani, ketika kita bicara Yesus dalam bahasa Alkitab, Isa dalam bahasa Al-Quran, itu hanya perbedaan bahasa saja. Kedudukan Nabi Isa atau Yesus dalam Islam itu sangat terhormat, sangat mulia sekali. Bahkan kami bukan sekedar menghormati atau memuliakan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa itu menjadi salah satu rukun iman kami, yang kami tidak sah menjadi seorang muslim apabila mengingkari kerasulan Nabi Isa itu. Tetapi memang kedudukannya dalam Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan, seperti yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani. Berdasarkan dalil yang begitu banyak, baik dengan pendekatan Al-Quran maupun pendekatan Alkitab. Saya ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam kalau mengingkari salah satu seorang nabi itu. Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini, kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insya Allah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Islamlah yang benar, dengan tokoh kita Nabi Muhammad yang juga mengimani nabi-nabi yang terdahulu, kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mohon maaf, terpaksalah saudara kita masuk neraka kalau akan masuk surga. Ini untungnya menjadi umat Islam. Kenapa? Karena apa yang mereka imani kita imani juga, tetapi apa yang kita imani mereka tidak imani. Itulah perbedaan yang mendasar antara kita dengan umat Kristiani. Hanya persepsi tentang Nabi Isa, dia Tuhan atau Nabi. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipaparkan begitu banyak oleh Ustadz Insan Mokoginta tadi, ternyata ratusan ayat yang kontradiksi. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan dia Nabi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak antum semua untuk merenung. Ketika kita berbicara Yesus itu Nabi atau Tuhan, apa yang menjadi parameter kita? Siapa yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini, Tuhan atau Nabi? Menurut hemat saya, yang paling punya otoritas bukan pribadi-pribadi, bukan manusia, bukan pendeta, bukan ustadz, tetapi yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini mestinya adalah sumber agama itu sendiri, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Betul tidak? Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolok ukur. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Ini perlu kita uji. Kita capek bicara ngalur ngidul,
mengangkat dalil-dalil, kalau dalil itu tidak representatif, tidak rasional, saya pikir juga percuma. Sekarang kita harus bicara dari dua kitab suci ini. Kenapa dikatakan dia kitab suci? Coba Bapak Ibu saya tanya, ada buku? Coba ada buku? Coba buku. Ya itu aja, taruh, minjam dulu ya. Bapak Ibu saya tanya, ini kata lainnya apa? Kitab suci. Oke. Ini apa namanya? Buku kan? Bapak Ibu saya tanya, ini sama ini bahan bakunya sama tidak? Sama-sama apa? Sama-sama kertas. Kenapa dalam penamaan jadi beda? Yang ini dikatakan kitab suci, yang ini dikatakan buku. Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas. Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya, isinya. Dia dikatakan kitab suci karena memuat firman-firman Tuhan Zat yang Maha Suci. Kenapa dikatakan ini buku? Karena dia adalah buatan manusia, dan manusia tidak ada yang suci. Betul tidak? Sekarang mari kita uji. Kalau kita sepakat apa yang membedakan buku dengan kitab suci adalah terletak pada kontennya. Kalau kitab suci itu adalah memuat firman-firman Tuhan. Ketika kita uji Bapak Ibu, 5 kriteria minimal kalau kita ingin menguji apakah kitab suci itu benar apa tidak. Yang pertama, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila dia murni datang dari Allah, 100% datang dari Allah, dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu dalam bentuk kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu. Betul tidak? Termasuk di dalamnya Nabi. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ini 100% firman Tuhan, tidak ada perkataan Nabi Muhammad di sini. Perkataan Nabi Muhammad dimuat dalam hadis namanya. Tidak ada satu ayat pun di sini sumbangan Nabi Muhammad dalam bentuk isi. Ini adalah wahyu Tuhan 100%. Akan berbeda kalau kita baca ini Alkitab, di sini sudah tercampur, di sini ada perkataan Tuhan, di sini ada perkataan Nabi, di sini ada perkataan Rasul Paulus, di sini ada perkataan murid-muridnya, tercampur. Lalu di mana letak kesuciannya? Yang dikatakan kriteria kitab suci itulah murni datang dari Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kriteria kitab suci itu dikatakan benar apa tidak? Apabila kitab suci itu ditulis pada zaman kitab suci itu datang, yang diterima oleh Nabi yang menerima kitab suci tersebut. Saya tanya, Al-Quran kapan ditulis? Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dia suruh sahabat menulis Al-Quran. Karena dia tidak bisa membaca, tidak tahu menulis, dia minta bantuan sahabat. Sahabat menulis, dan dia hidup sezaman dengan Nabi. Begitu selesai ditulis oleh sahabat, dikonfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi sama apa tidak, di cross check supaya tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena kitab suci itu jadi pedoman. Sekarang Alkitab kita tanya, kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Terus bagaimana seorang penulis akan mengkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu? Maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin. Sebab yang namanya wahyu itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia. Betul tidak? Dua itu kriteria, dan Alkitab gugur menurut hemat saya di situ. Yang ketiga, kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu adalah seorang penulis wahyu secara moral haruslah orang yang jujur, terpercaya, bukan pendusta. Penulis Al-Quran adalah orang yang jujur. Sekarang penulis Alkitab, bagaimana Alkitab disandarkan kepada Yesus, disandarkan kepada Musa, disandarkan kepada Nabi yang lain, sementara sang penulis tidak pernah jumpa dengan yang menerima wahyu itu? Bagaimana ini? Maka gugurlah kesucian kitab tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi, satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu yang mana yang mau dipegang?
Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung. Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang mana mau diikutin? Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Nah, ini dia. Dan saya baca dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Ketika dia mengajar di Antioquia lah pertama kali murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih dalam Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur apakah Yesus Tuhan atau tidak. Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka kembali kepada kriteria yang tadi. Apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu? Terakhir, kalau saya baca dalam Alkitab, ada beberapa alasan-alasan yang mengatakan dalam iman Kristiani dikatakan dia Tuhan. Yang pertama, rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena ajaib dia lahir sehingga dianggap Tuhan. Lah kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang kedua, dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu pernah menghidupkan orang mati, lalu dikatakan Tuhan. Tapi saya baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 22, rupanya bukan Yesus satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain namanya Elia. Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Lalu kenapa Elia tidak dipanggil Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sekali. Sayang sudah dekat, saya udah habis waktunya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dialog kita terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.